Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Akhir yang Manis. Rasanya tidak berlebihan apabila pemilihan presiden yang lalu disebut sebagai pemilihan presiden terberat sepanjang sejarah Republik Indonesia. Baru kali ini terjadi. Pendukung calon presiden terbelah dua begitu tajam. Beragam metode kampanye dilancarkan, mulai dari kampanye konvensional seperti rapat umum, hingga kampanye model baru lewat medsos. Namun, yang paling mengundang perhatian adalah kampanye hitam. Beragam isu tidak sehat dihembuskan, mulai dari isu rasial hingga agama. Meski dihadang isu-isu menyakitkan yang membuat hati panas, namun semuanya berakhir manis bagi Presiden terpilih Republik Indonesia. Sebuah catatan emas bagi karir politiknya telah terukir dari seorang penguasa mebel lokal di kota Solo naik menjadi wali kota Solo, berlanjut menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di negara ini. Suatu hari ketika Raja Daud dan rombongan besar kerajaan melewati sebuah daerah bernama Bahurim, keluarlah seorang bernama Shimei bin Gera. Ia adalah salah satu kerabat Saul, raja yang digantikan Daud. Sambil mendekati rombongan raja, Shimei terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya dilempari dengan batu. Abisai, sang kepala pasukan, sempat terpancing emosinya melihat ulah Shimei itu. Namun, Daud tetap tenang dan tidak meladeni ulah Shimei tersebut. Ia membiarkan Shimei mengutukinya dan berkata, mungkin Tuhan mengizinkannya. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat setelah kejadian itu, situasi berbalik menguntungkan Daud. Setelah Absalom anaknya mati, Daud kembali pulang. Shimei menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan Daud. Ia sujud memohon pengampunan dari Daud atas segala perkataan jahat yang pernah diucapkannya. Apa yang Daud alami dalam cerita di atas juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
Dinamika kompetisi antara karyawan di kantor seringkali melahirkan persaingan tidak sehat. Sebaik-baiknya kita bekerja, ada saja 1-2 orang yang tidak senang. Apalagi jika melihat karir kita bersinar terang dan terus naik. Gosip dan berita miring mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari di tempat kerja. Ungkapan, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang anginnya, mungkin tidak berlebihan. Namun, Tuhan berjanji akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Tak perlu membuat pembalasan atas setiap fitnah dan perkataan jahat yang kita terima. Hakim yang adil itu akan memunculkan kebenaran di bagian akhir. Bukankah setiap perkataan jahat yang dilepas untuk menyerang orang percaya tidak akan pernah berhasil? Berdiam dirilah sambil terus melakukan yang baik. Tuhan akan membereskan semuanya hingga menghasilkan akhir yang manis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat menambah satu pelajaran baru bagi kehidupan kami. Kami harus banyak belajar dari perilaku Daud dan juga Presiden kami Jokowi. Tetap tenang menghadapi segala tugas di dalam menjalani hidup ini. Kami secara khusus juga berdoa untuk Presiden Jokowi. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan lindungi dia dari segala yang jahat dan memberikan kesehatan yang prima supaya dapat mengendalikan negara Indonesia dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.